Kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila, 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 gila. Ternyata lagi dan lagi negosiasi antara Amerika dan Iran gagal total, guys. Gatot alias gagal total. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Kok bisa gitu ya? Jadi, kalau saya bongkar ini mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kalau jangan berjamaah. Karena apa? Karena warga Konoha itu selalu menyalahkan Amerika. Saya tidak berpihak pada Amerika di sini ya, tapi kan kalau saya perhatikan tuh warga Konoha selalu menyalahkan Amerika. Amerika tuh yang salah, ya kenapa perundingannya gagal? Amerika yang salah, ya Israel yang salah, ya. Jadi Iran itu nggak pernah salah di mata mereka. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian apa dampak daripada kegagalan negosiasi kali ini? Kok bisa gitu? Padahal wakil presiden daripada Amerika sudah ketemu dengan Menlu atau perwakilan Iran di Pakistan. Kok bisa? Kok bisa detik-detik terakhir gagal? Apa yang jadi pemicunya? Apakah karena Iran keras kepala? Apakah karena Amerika keras kepala? Apakah karena Israel keras kepala? Apakah karena ikan kepala batu keras kepala? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ada satu fakta yang jarang dibongkar. Kenapa negosiasi antara Amerika dan Iran itu selalu gagal? Dan ini berhubungan dengan tradisi dalam beragama. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Kemudian bagaimana respon daripada Amerika ketika terjadi kegagalan negosiasi di Selat Hormuz? Apa yang terjadi baru-baru ini? Jadi baru-baru ini Amerika melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Apa itu? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini mungkin banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Terutama pendukung daripada Iran. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Pada faktanya adalah salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa perundingan kali ini gagal total itu karena Iran keras kepala. Iran tidak mau introspeksi diri. Iran pengen maunya sendiri. Apa yang tidak disepakati kedua belah pihak? Yaitu tentang perundingan nuklir, guys. Wow, 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 gila, gila, gila. Gila, Iran itu kekeh pengen punya nuklir. Apa yang jadi alasan kuat daripada Iran? Iran mengatakan, tuh lihat Israel, mereka punya nuklir. Tapi nggak dimarahin tuh sama PBB, nggak dimarahin tuh sama Amerika. Masa kita punya nuklir dikit doang dimarahin, masa nggak boleh? Kok pilih kasih ya? Nah itu yang jadi alasan daripada Iran. Namun ada berbagai faktor yang jadi penyebab ya, kenapa Iran itu tidak dibolehkan punya nuklir, kenapa Israel punya nuklir, ya kenapa Pakistan punya nuklir, ya kenapa hanya negara-negara tertentu yang dikasih nuklir, apa alasannya? Jadi gini guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya juga akan bongkar kebaikan daripada Iran. Saya tidak hanya menjelekkan Iran di sini ya, karena masalah ini tidak boleh dilihat dari berbagai, maksudnya nggak boleh dilihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang, nggak boleh hitam putih. Jadi gini guys, nuklir itu kan atas kesepakatan. Kesepakatan itu terbentuk karena kepercayaan. Nah, jadi kalau misalnya nih Amerika dan PBB nggak percaya kepada suatu negara, maka nuklir itu tidak akan dikasih. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nuklir ini tidak dikasih sama Iran? Jadi Iran itu kan sudah bangun instalasi nuklir itu banyak tuh ya dibangun. Kemudian sudah mulai melakukan pengayaan uranium gitu dan lain sebagainya ya supaya apa? Supaya terjadi nuklir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran dilarang keras gitu? Apa alasannya? Alasannya itu karena nggak percaya. Lah, kok bisa Iran nggak percaya? Mohon maaf bagi pendukung Iran ya, kita harus introspeksi diri ya. Karena, mohon maaf ya, Iran ini tidak bisa dipercaya. Lah, kok bisa? Karena pejabatnya itu suka bohong. Lah, apa buktinya mereka suka bohong? Buktinya negara paling korup di dunia ini. Pejabat paling tidak dipercaya, pejabat paling maling di dunia ini menurut data. Menurut data dari transparansi adalah Iran. Itu salah satu indikasi. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang yang ada di PBB itu mereka nggak bodoh.
Mereka tahu. Nah, karena pejabatnya suka maling, suka bohong dan sebagainya, nggak dipercaya sehingga tidak dikasih uranium atau tidak dikasih nuklir. Lagian kalau mereka dikasih nuklir, ya tujuannya apa? Ya tujuannya cuma satu, menghancurkan Israel. Dan Israel nggak mau itu. Makanya waktu pertama kali Timur Tengah pecah perang, ya, waktu pertama kali Iran itu mau diserang itu karena ultimatum dari Israel sebenarnya, sehingga Amerika ikut. Apa itu? Kalau Amerika nggak ikut nyerang Iran, maka kita akan menggunakan senjata nuklir. Dan Amerika langsung, hah? Masa menggunakan senjata nuklir? Ya udah kita ikut aja deh ya. Jadi itu alasannya kenapa Donald Trump ikut, karena ancaman nuklir itu pada faktanya. Tapi ini jarang dibongkar ya. Hanya media-media tertentu yang bongkar ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel dikasih kepercayaan? Apa alasannya? Ya karena Israel itu bisa dipercaya. Bukan berarti saya berpihak pada Israel ya, tapi kalau saya ngomong seperti itu pasti banyak yang ngata-ngatain saya pro Israel. Kita nggak bisa melihat Israel itu hanya dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Israel itu bisa dipercaya oleh Amerika, sehingga mereka dikasih kepercayaan nuklir, walaupun ya, tidak dipublikasi. Buktinya, ada penyerangan instalasi nuklir oleh Iran beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu gitu. Itu salah satu bukti bahwa Israel itu punya nuklir, cuman nggak dipublikasi. Jadi karena Amerika percaya dengan Israel. Kenapa Amerika percaya dengan Israel? Apa alasannya? Ya karena mereka punya integritas. Kalau mereka berutang dikembaliin gitu ya. Kemudian kalau ngomong A ya A gitu. Ya kemudian pejabatnya itu masih bisa dipercaya gitu ya. Menurut data, pejabat Israel itu adalah salah satu pejabat yang paling bersih. Walaupun Netanyahu itu sering diisukan korupsi. Tapi kan itu bukan korupsi. Itu hadiah gitu ya. Ada seseorang yang memberikan hadiah. Kalau nggak salah itu dari Amerika kalau nggak salah ya. Presiden apa pengusaha gitu ya. Saya lupa. Tapi itu sebenarnya bukan korupsi. Itu pemberian. Tapi itu seringkali dikaitkan dengan gravitasi. Ya, itu kan sebenarnya tergantung suatu negara ya, apakah itu bisa dikatakan korupsi atau tidak. Kayaknya itu bukan masalah serius deh ya, itu masalah sepele. Cuman di Konoha itu kan ini sengaja dibesar-besarkan. Netanyahu korupsi ya, media-media di Konoha itu bertahun-tahun, berbulan-bulan ngebahas terus gitu ya, kayak nggak ada kerjaan lain gitu ya. Kenapa? Karena kita itu berpihak pada Iran. Intinya kita tuh musuhan sama Israel gitu. Kemudian kenapa Iran itu nggak dikasih kebebasan untuk punya nuklir gitu? Karena mereka itu kecenderungannya itu memusuhi kaum tertentu seperti Israel ya. Mereka itu kan sangat membenci Israel ya. Makanya semboyan mereka itu matilah Israel, matilah Amerika gitu. Bayangkan kalau ada negara yang dikit-dikit matilah Konoha, matilah Konoha. Apakah kita nggak takut? Takut dong, ya kan? Jangan-jangan nanti nuklirnya dipakai gitu. Jadi terlalu cerewet. Pemerintahan Iran ini terlalu cerewet gitu. Beda dengan China. China itu kan nggak pernah cerewet. Mereka membangun negeri mereka, membangun bangsa mereka itu dengan diam. Kalau Iran kan enggak. Ya lebih ke propaganda gitu ya. Terlalu mengglorifikasi gitu. Padahal nuklirnya juga masih belum beres ya. Belum bagus lah gitu ya. Jadi justru menurut saya pribadi itu ya, mohon maaf ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang kejang-kejang, kelonjotan berjemaah. Justru lebih baik nuklir itu tidak dikasih sama Iran. Kalau dikasih sama Israel berarti karena Israel sudah dipercaya. Artinya gini, Israel itu tidak akan menggunakan nuklir kecuali terpaksa banget gitu. Itu semacam pertahanan gitu. Beda dengan Iran. Iran itu kan menyerang. Sama dengan Pakistan. Pakistan dipercaya gitu. Karena Pakistan itu tidak sembarangan menyerang orang gitu. Itu cuma pertahanan doang. Itu yang jadi permasalahan. Ya, bagaimana dengan negara-negara lainnya? Ada banyak itu negara yang punya nuklir. Ya mereka juga sebenarnya untuk pertahanan aja sih ya. Karena justru nuklir itu mencegah perang dunia ketiga tanpa kita sadari. Kenapa? Karena semua punya senjata gitu. Ya, ya kan takut dong ya. Israel takut dengan Rusia gitu ya. Rusia takut dengan Amerika gitu ya. Amerika takut dengan negara-negara sekutu yang punya nuklir juga gitu. Jadi itu
yang jadi permasalahan. Justru nuklir itu menghindari perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang dunia ketiga, bukan cuma orang lain yang mati, kita juga yang mati gitu ya. Jadi mati bareng-bareng gitu. Itu permasalahannya. Tapi kan warga Konoha kan, mohon maaf ya, sebenarnya kita kan berpikirnya hitam putih, yang salah itu Amerika, yang salah Israel ya. Kemudian kita selalu mengglorifikasi Iran karena seiman gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan seagama gitu? Sangat berhubungan. Jadi kita itu cenderung um, berpihak pada yang seiman. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan Iran itu kan punya karakter yang sangat-sangat kepala batu gitu ya. Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dan beragama? Sangat. Karena pemimpin spiritual Iran sekalipun yaitu Ayatollah Ali Khamenei ketika menyerang Israel, dia bawa ayat kitab suci. Nah, itu artinya dia itu sebenarnya punya kebencian. Jadi itu yang jadi permasalahan. Justru ya ayat kitab suci dalam agama tertentu itu ini yang digunakan gitu ya, digunakan untuk menyerang orang lain. Itu yang tidak disukai oleh Amerika. Apakah mereka mengetahui itu semuanya? Mengetahui. Orang Amerika itu bukan bodoh, guys. Bukan berarti saya mengatakan Amerika itu apa namanya, mengglorifikasi gitu. Bukan seperti itu ya. Kita melihat data, fakta. Ya kalau Iran setara dengan Amerika, saya juga akan mengatakan hal yang sama kok. Tapi kan permasalahannya Iran kan susah setara dengan Amerika. Kenapa? Ya karena justru ilmuwan-ilmuwan mereka atau menang Piala Nobel dari Iran itu dikucilkan, dipenjara gitu. Itu artinya mereka sudah menolak kemajuan secara tidak langsung. Bukan gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silakan simpulkan sendiri. Kemudian selain itu, Amerika menurunkan kembali kapal induk ke Timur Tengah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menetralisir ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Nah, ketika mereka melakukan strategi seperti ini, itu artinya akan ada serangan besar-besaran di daerah Selat Hormuz. Saya yakin itu. Beberapa hari ke depan akan ada serangan gila-gilaan di Selat Hormuz. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran menggunakan ranca laut? Apa alasannya? Ya, sepertinya tujuannya itu untuk menguasai Selat Hormuz ya. Jelas dong ya. Kenapa Selat Hormuz ini dikasih portal gitu ya, dikasih tol gitu ya. Bahkan kapal tanker Pertamina juga nggak bisa lewat. Apa arti semua ini? Artinya itu ya karena Iran kekurangan duit. Ya kan? Iran kekurangan duit. Makanya Iran itu selalu menjelekkan Amerika. Ya kalau mau damai, bayar dong kerugian kita. Pemimpin kita sudah banyak meninggal, bayar dong ya. Walaupun mereka mengklaim kemenangan. Oh, kita yang menang ya. Saya tuh bingung banget ya. Iran mengklaim kemenangan, tapi nggak ada satupun drone yang nyampe ke Amerika gitu ya. Pesawat tempur yang nyampe ke Amerika. Gimana coba? Kok mereka mengklaim kemenangan? Aneh bin ajaib. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak ya. Silahkan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.